Isu ijazah palsu yang sebenarnya sudah cukup membosankan itu, tapi ternyata setiap harinya selalu memunculkan satu cerita lucu. Dan hari ini ada satu cerita yang ini sebenarnya cukup tidak masuk akal, karena Kabid Humas Polda Metro Jaya ketika memberikan pernyataan terkait perkembangan isu ijazah palsu ini Polda Metro Jaya mengkonfirmasi bahwa dari bukti-bukti atau data yang mereka sudah dapatkan itu salah satunya adalah fotokopi ijazah Jokowi. Dan ketika kita mendengar pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, kita jadi kepikiran gitu, kok bisa fotokopi? Ini apa nggak ada aslinya? Gitu kan? Dan apa yang kita pikirkan itu ternyata juga dipikirkan oleh teman-teman wartawan yang ada di sana, dan kemudian ditanyakan gitu, ini fotokopi Pak, bukan yang asli. Terus mukanya si Kabid Humas Polda Metro Jaya atau Pak Ari ini, Pak Ade Ari itu kayak asem kayak dia tuh kayak jengkel gitu ya, kayak dia tuh diragukan pernyataannya gitu, padahal sudah nggak ada yang salah gitu. Iya, memang sekali lagi tadi kita sudah jelaskan itu fotokopi. Kayak jengkel gitu. Ya seolah-olah kita tuh kayak salah denger gitu, atau jangan-jangan Kabid Humas Polda Metro ini salah ucap gitu kan, tapi ternyata enggak, kita enggak salah denger, Pak Ade Ari juga enggak salah ucap. Memang yang ada di pihak kepolisian hanya fotokopian. Fotokopi. Iya, kalian enggak salah dengar, fotokopi. Dan bagi kita ini menjadi satu cerita yang cukup mengejutkan gitu, karena kita kan tahunya, kita kan diberitahu oleh kuasa hukumnya, oleh Pak Jokowinya sendiri bahwa yang diserahkan kepada pihak kepolisian itu adalah ijazah yang asli. Makanya kemudian ketika penyerahan dokumen ijazah asli ini yang ternyata di dalamnya hanya fotokopi gitu ya, itu kan dibuat heboh sekali. Penyerahannya tuh kayak ada wartawan ya di belakangnya, terus kemudian dokumen ini diantar langsung sama adik ipar gitu ya. Ini nggak boleh orang lain, harus adik ipar yang sangat dipercaya sama Pak Jokowi, nggak bisa hanya lewat kuasa hukumnya gitu. Dan ketika adik ipar Pak Jokowi ini datang ke Polda Metro, itu didampingi sama ajudan Jokowi. Wah, kayaknya pengawalan ketat sekali itu, karena ini menyangkut soal dokumen penting, ijazah. Pengawalannya sangat ketat, dan kemudian kuasa hukumnya itu dengan pede sekali menjelaskan bahwa kenapa harus adik ipar yang mengantarkan, bukan kami, bukan kurir katanya, karena ini menyangkut soal dokumen yang sangat-sangat sensitif, sehingga ini harus diantarkan oleh pihak keluarga atau orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh Pak Jokowi. Jadi ya kita nggak berani gitu ya. Jadi ini harus adik ipar yang datang jauh-jauh dari Solo ke Jakarta membawa dokumen ijazah asli yang ternyata di dalam hanya fotokopi. Ya, jadi ngapain ini? Ngapain kemarin sampai ada pengawalan ketat ya, ada ajudan, terus ada adik ipar didampingi sama kuasa hukum, kayak penting sekali dokumen ini sehingga harus dijaga betul, jangan sampai hilang, jangan sampai teledor, jangan sampai ketinggalan. Dijaga sama ajudan, wah kayak prajurit yang jagain gitu ya. Ternyata di dalam fotokopian. Kalian tahu nggak sih sebenarnya ini para pengacara atau kuasa hukum Pak Jokowi atau adik ipar atau ajudan yang ikut mengawal dokumen kemarin itu, tahu nggak kalian konsep fotokopi itu kayak gimana? Gimana tahu kalian nggak tahu gitu kan? Konsep fotokopi itu ada satu barang atau satu dokumen yang kita punya, entah itu asli atau fotokopian, itu difotokopi. Jadi bisa saja fotokopian yang ada di tangan polisi hari ini itu fotokopian dari dokumen fotokopi. Bisa jadi bukan aslinya yang difotokopi. Ya, karena bisa gitu. Kalau kita punya fotokopian, difotokopi lagi bisa. Dan konsep fotokopi itu bisa berkali-kali, ratusan, ribuan, jutaan. Yang penting kalian ada duitnya, bisa. Nah, kalau ini fotokopian, lalu sensitifnya di mana?
Di mana sensitifnya sampai kemudian adik ipar harus nganter, dikawal sama ajudan, dikawal sama kuasa hukum? Apa sensitifnya ini fotokopian? Tahu gini kan kurir aja yang kirim pakai paket lah. Kok cuma fotokopi gitu? Kan kita ngiranya ini dokumen asli, makanya ada ipar yang datang dikawal ajudan wajar gitu. Lah kok ternyata fotokopi. Jadi konsep fotokopian itu, ini kalau hilang tinggal difotokopi lagi. Jadi nggak perlu seharusnya itu kemudian dikawal sama adik ipar, sama kuasa hukum, nggak perlu lah. Nah, dari sini saya kemudian jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya siapa yang bohong ini? Sekarang Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah mengkonfirmasi bahwa salah satu buktinya adalah fotokopi ijazah. Jelas adalah fotokopi. Nah, terus sekarang pertanyaannya, yang sebelumnya bilang ini bahwa ijazah asli, dokumen asli, ijazah asli dan sebagainya itu, apakah mereka itu sengaja berbohong kepada kita semua untuk mengelabuhi? Nah, kalau mereka berbohong seperti kuasa hukum, seperti adik ipar Pak Jokowi yang mengantarkan fotokopi yang diklaim sebagai ijazah palsu itu, tujuannya apa gitu kan? Tujuannya apa mereka berbohong gitu. Dan kalau mereka ini tidak berbohong gitu ya, cuma hanya mengklaim saja, wah kata Pak Jokowi ijazah asli, ya udah kita bilang ijazah asli. Itu menunjukkan bahwa mereka ternyata memang sejauh ini belum pernah lihat dokumen apa-apa gitu. Jadi sama Pak Jokowi dikasih, disuruh kirim, udah kirim, nggak berani buka. Jadi dari sini saya nggak tahu ini sebenarnya siapa yang nggak tahu di sini gitu, karena ada 3 pihak nih selain pihak kepolisian. Pihak kepolisian sudah mengkonfirmasi itu foto. Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman semua, kita sudah nonton sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan dari video tersebut banyak komentar netizen yang meluapkan isi hatinya. Sebelum saya bacakan komentar netizen satu persatu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa berbagi informasi selanjutnya. Langsung saja saya akan bacakan komentar pertama dari Sofren Hulu mengatakan, Jokowi pantas dapat hukum seumur hidup. Komentar selanjutnya dari Ros Malorosma mengatakan, akhirnya Polda Metro blunder, beginilah akibat Listio tak dapat titipan dari majikannya. Komentar selanjutnya dari Cusul Kotima mengatakan, mungkin banyak pejabat nggak punya ijazah asli. Komentar selanjutnya dari Yetesort mengatakan, kebenaran sampai kapanpun tetap kebenaran. Mana ada kebohongan menjadi kebenaran, agama mana mengajarkan. Komentar selanjutnya dari Korban News mengatakan, hukum Jokowi. Komentar selanjutnya dari Indragon mengatakan, cepatlah ritual lagi Pak Mul, gawat. Komentar selanjutnya dari Sukat Minmuti Murtianto mengatakan, kalau ijazah Jokowi diperoleh secara legal dan sesuai dengan mekanisme akademis, seharusnya bangga lulus dari UGM Universitas bergengsi itu, bukan malah ditetapkan di Polda. Komentar selanjutnya dari Rahmadi mengatakan, waduh, pengawalan ketat kuasa hukum mengiringi pembawa ijazah asli di dalam tas sesampai di kepolisian. Dibuka ternyata hanya fotokopi, dari fotokopi juga yang asli ditinggal di mana. Komentar selanjutnya dari SPZ mengatakan, hukum mati Jokodok, ijazahnya palsu. Selanjutnya dari Sudi mengatakan, apalah arti sebuah ijazah? Banyak pemimpin yang tamaran perguruan tinggi tapi tidak bisa bekerja dengan maksimal, bahkan banyak proyek mangkrak
aset dijual, korupsi di mana-mana. Komentar selanjutnya dari Ono Budi Makan mengatakan, kasih fotokopi kejaksaan yang berkas ditolak, bocil pun tahu ijazah Wiwi nggak punya yang asli UGM. Komentar selanjutnya dari Johan Diamir mengatakan, ceber alias cerita berbelit-belit. Komentar selanjutnya dari Asenataf mengatakan, adili Jokowi, turunkan Fufufafa biar negara aman. Komentar selanjutnya dari Retno DJ Amdim Kos SH mengatakan, sepertinya kalau ada sutradara yang berani buat film cerita sudah beberapa tahun masih hangat, terus bisa banyak penonton. Komentar selanjutnya dari Sudi mengatakan, kami tak butuh ijazah, yang kami butuhkan yang kerja nyata. Komentar selanjutnya dari Azwar Harapap mengatakan, kuat sekali indikasi ijazahnya palsu. Kami mohon atas nama masyarakat Indonesia agar Pak Presiden Prabowo memerintahkan aparat hukum segera paksakan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya agar negara kita ini tidak recok. Komentar selanjutnya dari Ruska Maji Rizky Mail mengatakan, Jokowi hukum dengan wajib sekolah SMA dan kuliah lagi sampai benar-benar dapat ijazah asli, dan jangan lupa suruh ikut KKN dan percelocoan sebagai siswa dan mahasiswa baru. Komentar selanjutnya dari Surip Sutopo mengatakan, peringatan untuk Jokowi bahwa sekali lagi bohong seumur hidup takkan pernah percaya. Seumur hidup orang takkan pernah percaya walaupun kamu berkata jujur. Muhammad Saleh mengatakan, cerbung sampai akhir 2029, tidak terkejutlah. Komentar selanjutnya dari Wardoyo Edi mengatakan, padahal di kasus ijazah ini ada ratusan triliun yang bisa masuk kas negara lagi, tapi para aparat hukum bisa tidak serius ya. Sedih aku. Komentar selanjutnya lagi dari Yetesor mengatakan, masa sih dengan menunjukkan ijazah ke publik negara bisa chaos, sayur lontong balap Wonokromo. Komentar selanjutnya dari Nalataf mengatakan, Jokowi kalau punya ijazah asli ngapain sewa pengacara sewa termul orang tinggal tunjukin aja kalau punya ijazah asli. Ngapain takut jangan-jangan emang nggak punya ijazah. Itu masalahnya, cuman punya foto kopi ijazah juga punya siapa. Komentar selanjutnya dari Ike Supriyanta mengatakan, ijazah palsu sudah selesai, tinggal KKN yang diusut. Komentar selanjutnya dari Wahyu Sutrisno mengatakan, Jokowi bikin gaduh seharusnya dihukum seumur hidup. Komentar selanjutnya dari Samsudinski mengatakan, jangankan di Metro Jaya, di Bareskrim juga hanya fotokopi. Mengapa kedua lembaga tersebut mau dibodohi Jokowi? Mungkin sudah dibayar mau dibodohi. Komentar selanjutnya dari Dahno mengatakan, bila mana 1. Jokowi menipu dengan ijazahnya, 2. SMK hanya sebagai tipu-tipu politik, 3. Banjar Jakarta yang tidak diurus ketika jadi presiden, 4.
yang ternyata anaknya ikut berpolitik saat dia berjanji anaknya tidak berpolitik. 5. 11.000 triliun sampai kampanye atau debat presiden hanya tipu politik. 6. Ekonomi tidak meroket ketika dia bilang meroket. 7. Kereta cepat yang dijanjikan tidak akan menyedot APBN, nyatanya pakai APBN. 8. IKN yang janjinya investor banyak antri ternyata tidak. 9. Tidak impor dan ternyata impor. 10. Tidak pakai hutang ternyata hutang lebih banyak. 11. Terlibat kasus haji dengan kebijakan verbal atau dengan perantara. Baik teman-teman, masih banyak komentar selanjutnya. Sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.